Pernah nggak kita berpikir dan membayangkan sebelumnya manusia pertama yang melangkah keluar dari bumi dan menjelajahi antariksa? Siapa yang lebih dulu mengambil resiko besar ini? Ya, tentu bukan astronot, bukan ilmuwan, dan juga bukan robot, tapi seekor lalat. Ya, lalat kecil yang tampak sepele di rumah kita. Bersama teman-teman hewannya seperti anjing, monyet, dan bahkan kucing, pernah menjadi pionir dalam sejarah luar angkasa. Mereka bukan hanya sekedar hewan percobaan saja. Mereka adalah para pelopor yang sudah berkelana jauh menuju angkasa. Dan tentu tanpa keberanian mereka, tanpa pengorbanan mereka, bisa jadi manusia saat ini belum pernah untuk menginjakkan kaki keluar angkasa. Dan ini adalah kisah heroik makhluk-makhluk yang pertama melampaui batas planet-planet kita. Sebelum manusia berani meluncur keluar angkasa, banyak pertanyaan besar belum terjawab hingga saat ini. Bahkan, pernahkah kita berpikir, apakah makhluk hidup itu bisa bertahan di luar atmosfer bumi? Apakah dampaknya terhadap tubuh? Untuk mencari jawabannya, para ilmuwan menggunakan hewan sebagai astronot pertama yang menjelajah keluar angkasa. Tapi sejarah ini bahkan dimulai jauh sebelum era roket. Pada tahun 1783, dua bersaudara asal Prancis, Montgolfier, mengirimkan seekor domba, bebek, dan juga ayam ke udara menggunakan balon udara panas. Tujuannya sederhana, untuk tahu apakah makhluk darat ini bisa selamat di ketinggian menuju angkasa. Nah, barulah pada abad ke-20, teknologi roket digunakan. Dan pada saat ini, kita masuk kepada abad di era ke-21, di mana teknologi terus berkembang, globalisasi terus mengalami perubahan. Dan kita tidak boleh lupa dengan sejarah, bahwasanya sejarah mencatat hewan pertama kali yang melampaui atmosfer bumi itu adalah lalat buah yang diluncurkan oleh Amerika Serikat pada tanggal 20 Februari 1947 dengan roket V2 yang mereka ciptakan. Lalat ini selamat dan kembali ke bumi. Ini menandakan bahwasanya awal era baru, eksplorasi ruang angkasa oleh makhluk hidup. Berbicara mengenai lalat, lalat tidak sendiri. Juga ada hewan-hewan lain yang menjadi teman-teman lalat ketika menuju atmosfer. Salah satunya adalah monyet dan juga anjing. Setelah lalat tadi, giliran monyet rhesus yang bernama Albert yang dikirim pada tahun 1949, ia berhasil mencapai ketinggian 83 mil. Tapi sayangnya ia tewas saat kembali karena parasut gagal berfungsi. Tingkat kematian dalam misi-misi awal itu sangat tinggi sekali. Sekitar 2/3 dari semua monyet yang dikirim. Tak berhenti di situ, dunia juga dikejutkan ketika Uni Soviet itu berhasil meluncurkan Sputnik 2 pada tanggal 3 November 1957. Di dalamnya ada seekor anjing jalanan dari Moskow yang bernama Layla. Negara lain ikut serta, tidak hanya Amerika Serikat dan Uni Soviet, negara lain juga ikut. Prancis mengirimkan tikus dan seekor kucing bernama Felicat pada tahun 1963. Cina mengirimkan tikus dan anjing. Jepang, Argentina, Iran juga melakukan eksperimen serupa. Iran pada tanggal 3 Februari 2010 mengirim tikus, kura-kura, dan cacing menggunakan roket Covasgar 3. Hari ini kita mengenang nama-nama besar seperti Yuri Gagarin atau Neil Armstrong sebagai penjelajah luar angkasa. Tapi sebelum mereka ada Laika, ada Ham, Felicat, dan juga Albert, dan masih banyak lagi nama-nama yang tidak tertulis. Dan mereka tidak meminta untuk pergi, tapi mereka adalah pionir sejati. Sebagian besar dari mereka tidak pernah kembali, tapi data dan pelajaran dari pengorbanan mereka
membuka jalan bagi kita sebagai manusia untuk menaklukkan luar angkasa. Dan kini, saat kita bicara tentang kolonisasi, Mars, stasiun luar angkasa internasional atau wisata luar angkasa, dan kita tidak boleh melupakan para makhluk kecil itu. Mereka adalah pahlawan yang tidak bernama, namun tetap berjuang dalam senyap demi ilmu pengetahuan dan masa depan manusia. Begitulah cerita seekor lalat dan juga teman-teman lainnya ketika menuju luar angkasa. Jika teman-teman suka dengan video kami, jangan lupa untuk bantu support video kami dengan cara like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya agar video kami akan bermanfaat bagi orang banyak.